wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Ida Rahma Bekti, NIM 2301015. Saya Alna Zahra 2301019. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang etika dan tantangan bisnis menggunakan teknologi informasi. Pembahasannya adalah yang pertama, pengertian etika bisnis di bidang teknologi informasi. Yang kedua, prinsip-prinsip dalam etika bisnis di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, kategori bisnis di bidang teknologi informasi. Yang keempat adalah tantangan umum berbisnis di bidang teknologi informasi. Yang terakhir, perdagangan elektronik atau e-commerce. Pengertian etika bisnis di bidang teknologi informasi. Etik atau etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Menurut H.A. Mustafa, etika adalah nilai dan norma moral yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui. Etika juga salah satu cabang ilmu filsafat yang menjabarkan tentang nilai dan norma moral yang mengatur tingkah laku sehari-hari manusia dalam kehidupannya. Bisnis adalah suatu organisasi atau individu yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business dari kata basi yang artinya sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Teknologi informasi itu sendiri memiliki arti yaitu istilah umum untuk teknologi apapun yang membuat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi. Teknologi menggunakan komputasi dan komunikasi kecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Jadi, etika bisnis di bidang teknologi informasi adalah pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi atau barang atau jasa yang dapat dijual dipasarkan dengan luas dan mudah. Beberapa contoh seperti dalam dunia bisnis, sekarang ada yang namanya e-commerce, merupakan kegiatan jual beli yang memanfaatkan bidang teknologi informasi. Dengan begitu, kegiatan jual beli tidak memerlukan tempat fisik seperti toko. Hal tersebut dapat meminimalkan modal awal yang harus dikeluarkan untuk melakukan jual beli. Untuk hal promosi juga menjadi sangat mudah dengan menggunakan sosial media yang sebagian besar orang memiliki. Tetapi pasti walaupun banyak sekali dampak positif yang dirasakan, pasti ada dampak negatif yang mengikuti dari belakang. Oleh karena itu, sekarang banyak orang yang membahas tentang etika dalam dunia teknologi informasi karena etika dipandang perlu dibentuk sebagai perilaku yang mengikat oleh pengguna teknologi informasi. Selanjutnya, prinsip dalam etika bisnis. Untuk menciptakan etika bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang prinsip dasar etika bisnis. Menurut Sonny Keraf, dalam buku Etika Bisnis, membangun citra bisnis sebagai profesi luhur menjelaskan beberapa hal yang menjadi prinsip dari etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi, yakni sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan atas kejujuran. Yang pertama adalah jujur dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intim dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Yang selanjutnya adalah prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Selanjutnya adalah prinsip integritas moral, yakni terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orang maupun perusahaannya. Selanjutnya, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik dan tidak berbuat jahat merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Dasar prinsip tersebut akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama yang lain seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sangat sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan hubungan bisnis, semua manusia kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Bab yang ketiga adalah kategori bisnis di bidang teknologi informasi. Bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis-bisnis di bidang lainnya. Perbedaannya hanyalah objek bisnisnya, yaitu teknologi informasi. Sesuai dengan kegiatan dunia teknologi informasi, maka bisnis di bidang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah bisnis di bidang industri perangkat keras, yakni bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat-perangkat keras pembentuk komputer. Selanjutnya adalah bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak komputer. Dalam lingkup yang kecil, bisnis ini bisa saja dilakukan oleh individu atau seseorang yang menguasai teknik-teknik rekayasa perangkat lunak. Sedangkan dalam lingkup yang lebih besar, bisnis rekayasa perangkat lunak ini adalah seperti yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak raksasa yang melahirkan perangkat-perangkat lunak utama dalam operasional komputer. Selanjutnya adalah bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Setiap bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk. Dalam hal ini adalah produk komputer, maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industri tersebut. Bisnis teknologi informasi di bidang penjualan dilakukan oleh vendor-vendor komputer atau individu-individu yang melakukan tugas sebagai salesman produk tersebut. Selanjutnya adalah bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, yakni bisnis ini atau bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga-lembaga kursus komputer sampai pada perguruan tinggi di bidang komputer. Selanjutnya adalah bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang pemeliharaan produk-produk teknologi informasi. Pemeliharaan tersebut bisa saja dilakukan pengembangan melalui divisi technical supportnya, atau ada juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis yang memang memiliki spesialis di bidang maintenance dan teknisi. Materi keempat adalah tantangan umum berbisnis di bidang teknologi informasi. Seperti juga bisnis-bisnis yang lain, bisnis di bidang teknologi informasi juga bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan yang dilakukan. Sejalan dengan perkembangan dan perubahan teknologi yang begitu cepat, maka tentunya tujuan sebuah perusahaan bisnis atau teknologi informasi tidak hanya memutuskan perhatian pada pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan tidak sekedar mempunyai tanggung jawab ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang merupakan tantangan pelaksanaan etika bisnis dalam dunia bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang seringkali terjadi secara revolusioner. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Dampak inovasi dari perubahan tersebut kerap menimbulkan banyak masalah menyangkut tenaga kerja dan sumber daya manusia dibandingkan dengan manfaat pembangunannya. Banyak tenaga kerja yang menganggap bahwa suatu perusahaan dan inovasi akan mengecilkan kemampuan mereka dalam melakukan suatu pekerjaan.
Hal ini tentu saja akan mengubah kondisi pekerjaan dan mengurangi tingkat kepuasan kerja seseorang. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja dalam masa kontrak. Termasuk di dalamnya adalah mendukung, melatih, dan mengadakan sumber daya untuk menjamin orang-orang belum bekerja memiliki keahlian dan dapat bersaing untuk menghadapi dan mempercepat perubahan. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Persaingan yang ketat di era globalisasi menimbulkan banyak alasan bagi pelaku bisnis di bidang teknologi informasi untuk melakukan konsentrasi industri, misalnya dengan meningkatkan kemampuan saing memudahkan pemodalan. Merupakan sebuah tantangan bagi setiap pelaku bisnis untuk mengembangkan suasana persaingan yang sehat. Ia menghasilkan dunia usaha yang dinamis dan terus berusaha menghasilkan yang terbaik. Namun, persaingan haruslah adil dengan aturan-aturan yang jelas dan berlaku bagi semua orang. Memenangkan persaingan bukan berarti mematikan persaingan. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. Banyak pertanyaan mendasar bagi perusahaan multinasional, seperti kemungkinan masuknya nilai moral budayanya ke budaya masyarakat lain, atau kemungkinan terjadi eksploitasi yang dilakukan perusahaan terhadap lubang-lubang perundang-undangan dalam sebuah negara demi kepentingan mereka. Yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Sebenarnya, inti etika bisnis yang pantas dikembangkan oleh setiap individu adalah pengendalian dan yang ingin diatur oleh etika bisnis adalah bagaimana memperoleh keuntungan itu. Keuntungan yang dicapai dengan cara curang, tidak adil, dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan martabat kemanusiaan tidaklah etis. Yang kelima, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Sebuah institusi bisnis tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Bisnis memiliki manajer yang berkompeten, tenaga keuangan yang profesional, tenaga ahli yang terampil, dan semua saling mendukung demi keberhasilan sebuah bisnis. Kesimpulannya, bisnis memang berorientasi kepada keuntungan secara ekonomi, namun tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban sosial memiliki nilai yang tinggi pula untuk keberhasilan sebuah bisnis. Materi yang terakhir adalah perdagangan elektronik atau e-commerce. Teknologi informasi melahirkan internet. Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat, salah satunya menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce. E-commerce merupakan suatu perkembangan baru yang pesat dalam dunia bisnis. Hal ini terutama disebabkan oleh pesatnya pencapaian teknologi informasi, yaitu internet. Secara umum, dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Pembeli tidak harus datang ke toko dan memilih barang secara langsung, tetapi cukup melakukan browsing di depan komputer untuk melihat daftar barang dagangan secara elektronik. Pembayarannya bisa dilakukan dengan kartu kredit atau transfer bank, dan kemudian pulang ke rumah menunggu barang datang. Salah satu definisi e-commerce yang sering digunakan adalah definisi dari Electronic Commerce Expert Group Australia, yaitu sebagai berikut. Dapat diartikan bahwa e-commerce tidak hanya digunakan dalam hal jual beli, tetapi semua jenis transaksi komersial. Memang pada awalnya sistem perdagangan elektronik ini dilakukan dalam bidang retail, seperti misalnya jual beli buku, CD, peralatan elektronik melalui situs-situs toko online.
Tetapi pada perkembangannya, e-commerce sudah lebih jauh menjangkau bidang-bidang lain seperti perbankan dan jasa asuransi. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem e-commerce tersebut antara lain disebabkan oleh yang pertama, proses transaksi yang singkat, perubahan sistem transaksi tradisional ke sistem elektronik akan mempercepat proses transaksi tersebut. Proses-proses dalam sistem transaksi tradisional seperti pembuatan nota, kwitansi, faktur, dan sebagainya tidak perlu dilakukan secara manual dan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Yang kedua, menjangkau lebih banyak pelanggan sebagai sistem yang berada di dalam jaringan global internet. E-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, mendorong kreativitas penyedia jasa e-commerce, mendorong kreativitas dari pihak penjual untuk menciptakan informasi dan promosi secara inovasi serta dapat secara cepat melakukan update data secara berkesinambungan. Yang keempat, biaya operasional lebih murah. E-commerce dapat menekan operasional cost karena dapat dilakukan dengan biaya murah dan efektif dalam penyebaran informasi. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat dan mudah. Operasional yang efisien juga akan memungkinkan perusahaan e-commerce yang merespon pemerintah konsumen secara cepat dan akurat. Dalam pelaksanaannya, e-commerce memunculkan beberapa isu tentang aspek hukum perdagangan berkaitan dengan penggunaan sistem yang terbentuk secara online networking management tersebut. Berupa permasalahan tersebut antara lain adalah prinsip yuridiksi dalam transaksi. Sistem hukum tradisional yang sudah mapan memiliki prinsip-prinsip yuridiksi dalam sebuah transaksi, yaitu menyangkut tempat transaksi, hukum kontrak, dan sebagainya. E-commerce melahirkan masalah penerapan konsep yuridiksi dalam transaksi tersebut. Tempat transaksi dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, baik regional maupun internasional, mengingat sifat cyberspace yang berdelis atau tidak mengenal batas-batas suatu negara. Yang kedua, kontrak dalam transaksi elektronik. Kontrak dalam hal ini merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Sampai saat ini masih sering diperdebatkan permasalahan legalitas kontrak dalam transaksi e-commerce. Beberapa pendapat mengatakan perlunya perbaikan prinsip-prinsip hukum dalam kontrak konvensional, seperti waktu dan tempat terjadinya suatu kesepakatan kontrak. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Masalah perlindungan konsumen merupakan faktor utama dalam keberhasilan sebuah e-commerce. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik tersebut. Mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi, maka sudah seharusnya pemerintah memberlakukan undang-undang tentang e-commerce yang memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal. Permasalahan pajak dalam transaksi e-commerce ini muncul ketika transaksi dihadapkan pada batas negara. Masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan pajaknya karena pihak penjual dan pembeli akan sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Selanjutnya, pemalsuan tanda tangan digital. Di dalam transaksi tradisional, kita mengenal adanya tanda tangan. Tujuan suatu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah memastikan otentisitas dokumen tersebut. Transaksi elektronik juga menggunakan tanda tangan digital atau yang dikenal dengan digital signature. Digital signature sebenarnya bukan suatu tanda tangan seperti yang dikenal selama ini, yang menggunakan cara berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen atau data sehingga tidak hanya mengidentifikasi dari pengiriman, namun juga memastikan keuntungan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi. Sebuah digital signature didasar oleh isi pesan itu sendiri. Yang terakhir, hukum perdagangan elektronik salah satu acuan internasional.
Yang banyak digunakan adalah Uncitral Model Law on Electronic Commerce tahun 1996. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh Uncitral sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah PBB. Model tersebut telah disetujui oleh General Assembly Resolution nomor 51162 tanggal 16 Desember 1996. Saran dari kelompok kami adalah, dalam bisnis di dunia informasi teknologi, sudah selayaknya kita mengenal konsep dan teknis dari bisnis itu sendiri. Kita juga semestinya dapat mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari bisnis di dunia informasi teknologi, serta berusaha meminimalkan kekurangan-kekurangannya. Sebagai seseorang pebisnis di dunia informasi teknologi seperti bisnis dalam hal-hal lain, kita semestinya tetap menjunjung etika dalam berbisnis, tidak hanya sekedar mencari keuntungan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.